begitu terangnya dukungan ini diberikan, sehingga kita bisa menduga ada kampanye terselubung yang tengah terjadi. Tapi bagaimana mereka bisa begitu berani melakukan kampanye itu? Bisa jadi karena presiden juga sebenarnya tidak netral. Pertanyaannya kan, apakah presiden harus netral? Ya tentu harus. Dia harus netral dalam perilakunya. Dia boleh mendukung sebagai makhluk politik, tentu saja presiden makhluk politik. Dia pasti punya keberpihakan. Tapi silakan simpan saja keberpihakan itu di kepalanya sampai nanti dia mencoblos di TPS. Tapi berkampanye beda dengan netral. Kalau pertanyaannya kemudian apakah presiden boleh berkampanye? Kita tentu saja harus berpegang pada Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017. Dikatakan di situ memang presiden boleh berkampanye, tapi kita harus membaca undang-undang secara utuh dan lengkap. Tidak bisa hanya melihat satu ayat saja dan satu pasal yang menyatakan kebolehan ini. Kita harus lihat lengkap bahwa ternyata kebolehan berkampanye ini sepanjang sang presiden diikutsertakan dalam kampanye. Seperti yang tertera di pasal 281. Jadi dia tidak boleh menjadi pelaksana kampanye itu sendiri, kecuali jika dia adalah petahana yang mencalonkan lagi. Ini jelas ada di pasal 299 ayat 1. Dan ini juga dimungkinkan karena konstitusi kita mengatur presiden memang boleh 2 kali untuk menjalani masa kepresidenannya. Dan ia bisa saja melaksanakan kampanye bila ia terdaftar sebagai tim kampanye. Ini ada di ayat 3 dari pasal 299 itu. Tapi lagi-lagi syaratnya juga ketat. Tidak hanya kebolehan-kebolehan belaka. Syaratnya adalah dia harus mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Dia juga tidak boleh menggunakan fasilitas negara kecuali pengamanan. Dan dia juga harus tetap memperhatikan tugas negara dan pemerintahan. Tapi yang paling penting, semuanya pejabat negara, menteri, apalagi presiden sebenarnya dilarang melakukan tindakan yang merugikan ataupun menguntungkan salah satu paslon. Jadi syaratnya begitu ketat sehingga tidak bisa sembarangan dilakukan. Sekarang mari kita lihat prakteknya. Di sini misalnya kita lihat jelas foto wajah presiden yang menjadi latar belakang sebuah poster kampanye. Kita juga bisa melihat yang berikutnya, lagi-lagi foto presiden ada untuk meminta orang-orang berkumpul dan melakukan konsolidasi akbar untuk sebuah partai. Yang berikutnya kita juga bisa lihat berbagai acara di mana presiden secara aktif dan juga dalam posisinya yang tidak cuti melakukan pertemuan-pertemuan dengan menteri-menteri yang duduk dalam koalisi paslon tertentu. Perbandingannya adalah mengapa menteri-menteri lainnya yang tidak tergabung dalam paslon tertentu itu tidak mendapat perlakuan yang sama. Apalagi kita juga punya satu foto yang begitu menghebohkan waktu itu, di mana presiden berdiri di samping menterinya yang menjadi calon presiden dan berada di fasilitas negara, yaitu lapangan udara Angkatan Udara, di depan alutsista juga. Ia menyatakan dengan tegas bahwa presiden boleh berkampanye. Masih bicara fasilitas negara, kita juga bisa melihat mobil kepresidenan digunakan untuk mengkancungkan tanda dukungan. Sekarang semua penyalahgunaan wewenang ini, siapa yang sebenarnya bisa menindak? Kita punya Bawaslu. Saya ingin bercerita permasalahan tadi dengan menuturkan soal Bawaslu. Tentu saja segala kecurangan itu harus ditangani oleh Bawaslu
Dan ini merupakan tugas konstitusionalnya untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Tetapi faktanya, Bawaslu inkompeten. Apa saja kira-kira kasus yang menceritakan betapa gagalnya Bawaslu mengawasi proses penyelenggaraan pemilu? Kita bisa melihat video ini. Ini tadi masukan-masukan, aspirasi dari para pimpinan ketua-ketua organisasi desa. Sementara kami tampung dulu, mungkin minggu depan kita jadwalkan untuk ketemu saja ya Pak ya. Biar bisa kita detailkan lagi, kita carikan solusi bersama-sama, dan ya kita harap kalau di visi misi kami sudah ada Pak, misalnya membangun dari bawah dan dari desa, itu salah satunya. Tapi nanti akan kami detailkan lagi yang jelas. Menilai dan menetapkan telah terjadi dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Upaya tersebut direncanakan untuk deklarasi terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Akan tetapi mendekati hari H, berdasarkan pertimbangan dan koordinasi, acara tersebut dikembalikan pada konsep semula, yaitu silaturahmi nasional, sehingga tidak ada acara deklarasi. Walaupun pada pelaksanaannya masih saja terdapat di antaranya nemtek dan narasi dari MC yang bersifat deklarasi atau keberpihakan. Bawaslu hanya berani memberikan sanksi teguran, padahal nyata-nyata harusnya terdapat sanksi yang menjerahkan agar peristiwa tidak berulang. Saya ingin juga memperlihatkan sebuah video yang menarik soal ketidakberanian itu. Berikut videonya. Kasus ini menarik karena Bawaslu RI tidak berani menanganinya, menyerahkan penanganan dan prosesnya di Bawaslu DKI Jakarta. Tetapi temuan Bawaslu DKI Jakarta adalah ini merupakan pelanggaran perda. Dan sebagaimana kita ketahui, kalau terjadi pelanggaran terhadap peraturan daerah atau perda, maka yang menentukan pemberian sanksinya adalah pemerintahan daerah. Dalam hal ini PJ Gubernur DKI Jakarta. Lagi-lagi ada kasus yang menarik soal tidak inkompetennya atau inkompetennya Bawaslu dalam kasus akun X Kementerian Pertahanan. Di akun ini terlihat bahwa jelas-jelas ada upaya kampanye terang-terangan di akun resmi, tanda contreng, tetapi kemudian kita bisa ketahui bahwa kasus ini tidak berlanjut karena menurut Bawaslu kurang materi. Padahal materinya sudah jelas, ini pemanfaatan ruang atau kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara. Integritas Bawaslu yang dipertanyakan itu tentu berkaitan dengan bagaimana mereka diseleksi dan siapa yang kemudian menyeleksi mereka. Salah satu yang menjadi figur sentral adalah Ketua Pansel Dr. Juri Ardiantoro. Beliau adalah Pansel Bawaslu yang kemudian kita ketahui merupakan tim sukses Jokowi di Pilpres 2019. Dan bahkan kita juga mengetahui juri adalah saat ini menjadi anggota TKN 2024 yang mengusung pasangan Prabowo Gibran. Kalau kita simak lebih jauh, bahkan Juri Ardiantoro pernah menjadi anggota Kepala Staf Presiden, KSP. Dan kita mengetahui relasi ini mempertegas hubungan Juri dan Jokowi. Kita bisa lihat, Juri merupakan komisioner KPU 2012-2017, di mana Presiden Jokowi terpilih dalam pemilu Presiden 2014. Dan di tengah waktu, dia kemudian ditunjuk menjadi Ketua KPU 2016-2017.
Saya punya pengalaman menarik soal proses seleksi itu. Sebagai salah satu anggota di sebuah WhatsApp grup teman-teman kepemiluan, beredar screenshot dan berbagai foto-foto yang kemudian membangun kecurigaan bahwa proses seleksi Bawaslu sudah ditentukan jauh hari sebelum kelolosannya. Dalam grup itu beredar screenshot foto-foto yang memperlihatkan nama-nama anggota Bawaslu yang lolos. Nama-nama itu disandingkan dengan nama-nama partai, dan kita lihat bahwa nama-nama yang sama kemudian terpilih menjadi anggota Bawaslu di 4 hari kemudian. Apakah ini sebuah ketidaksengajaan? Memang perlu penelusuran lebih jauh. Tetapi ini menarik, memperlihatkan bagaimana proses pemilihan mereka ternyata ada keraguan di mata publik. Mereka diragukan integritasnya, padahal semestinya sebagai penyelenggara pemilu mereka non-partisan. Disebut di dalam Undang-Undang Dasar mereka harus mandiri. Masalah yang terjadi di Bawaslu tidak sendirian. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU juga memiliki masalah yang sama. Soal KPU, saya ingin seseorang menjelaskan lebih jernih.